Kasus yang Ririn Anggara ceritakan kali ini terjadi di Cilegon, Banten. Seorang istri menolak ajakan hubungan badan dari sang suami karena merasa baru 40 hari lahiran. Rumah tangga Army Samudra berusia 33 tahun dan Anis Purwani berusia 30 tahun, hubungan mereka saat berpacaran baik-baik saja. Keduanya berkenalan di rumah sakit saat Army menjadi perawat dan juga asisten dokter. Sementara Anis bekerja di rumah sakit itu sebagai customer service. Army yang bujangan namun Anis adalah janda punya anak satu dari pernikahan sebelumnya. Bahkan mereka pun berkenalan baik-baik saja merasa cocok satu sama lain hingga akhirnya pasangan ini pun berpacaran dan tak lama-lama berpacaran keduanya memutuskan untuk menikah. Pernikahan Army dengan Anis sendiri mendapatkan dukungan dari banyak teman-teman yang tahu mereka berpacaran baik-baik saja. Setelah menikah, keduanya pun tinggal di rumah orang tua Anis. Sama-sama bekerja di tengah kesibukannya, mereka pun nampak tak ada masalah dilihat dari luar. Bahkan dari pernikahan yang sudah tahun berjalan ini, mereka pun dikaruniai anak. Anis baru saja melahirkan 40 hari. Pernikahan yang dinilai di awal baik-baik saja oleh semua orang, namun ternyata di dalamnya menyimpan satu rahasia. Keduanya kerap cekcok. Anis sendiri ternyata dengan watak keras baru diketahui Army. Army tak menyangka perubahan sikap sang istri setelah dirinya menikah dan juga mengira ini masih hormon karena baru saja melahirkan. Sering cekcoknya pasangan rumah tangga ini pun akhirnya diakui oleh Army. Menurut Army sendiri sang istri egois, bahkan kerap selalu menolak ajakan hubungan suami istri. Dari awal menikah hingga dirinya hamil dan kini mereka pun bisa menghitung berapa kali mereka melakukan. Army nampaknya selalu ditolak oleh Anis. Bahkan Army sendiri mengungkapkan kalau Anis tak pernah mencintai dirinya. Apalagi kini sudah ada sang buah hati dan juga merasa, apalagi masih menurut Army semua penolakan saat diajakin hubungan badan nampak tak pernah beralasan dengan jelas. Saat itu Ibu Anis mendengar ada tangisan. Kaget mendengar suara tersebut, Ibu Anis di awal menganggap itu bermimpi, yakin itu Army sang menantu. Akhirnya Ibu Anis sendiri ke kamar sang anak namun tak bisa membuka pintu karena pintunya terganjal oleh kasur. Ibu dari Anis sendiri membangunkan adik Anis yaitu Ilham untuk mengecek. Saat Ilham mengecek berhasil membuka pintu menemukan Anis yang sudah tergeletak. Nampaknya saat Ilham menanyakan kepada Amir menyebutkan kalau Anis tersengat listrik. Kaget dengan kondisi itu akhirnya Ilham pun ke rumah Pak RT memberi kabar tentang kondisi Anis yang terserang listrik. Tak lama Pak RT datang, Pak RT pun langsung mengabari pihak kepolisian. Namun tanpa disadari semua orang saat menunggu pihak kepolisian datang, ternyata Amir sendiri sudah kabur meninggalkan rumah Anis. Saat dicek pihak kepolisi ternyata Anis dengan bayinya meninggal bukan gara-gara tersengat listrik, melainkan gara-gara disakiti seseorang. Akhirnya dua jasad ini pun dibawa ke rumah sakit, pihak kepolisian pun langsung mencari Amir yang kabur sebelum mereka datang. Sandiwara yang dibuat Army tentang masalah ketersengat listrik kali ini dipecahkan pihak kepolisian yang ternyata menurut hasil otopsi pun Anis meninggal karena dirinya mendapatkan cekikan di bekap hingga tak bernapas. Begitu juga sang anak, sama halnya mendapat tekanan hingga sang anak pun tak bernyawa. Saat itu pihak kepolisian pun mencari Army namun tak lama Army pun menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Menurut Army memang dirinya pelaku tunggal, bahkan Army pun menjelaskan motif yang ada. Army pun membongkar satu cerita kalau ternyata selama ini dirinya diselingkuhi sang istri, itu alasan sang istri tak mau berhubungan dengan dirinya. Army yang selalu memaafkan Anis namun ternyata Anis tak mencintai Army. Selalu meminta cerai dari Army tak ingin cerai dan mempertahankan rumah tangga ini. Puncaknya setelah lahiran, Army sadar tak bisa berbuat hingga 40 hari. Saat menginjak 40 hari, Army menginginkan namun sang istri menolak mentah-mentah. Kesabaran Army nampaknya sudah tak bisa ditutupi lagi, apalagi Army kesal kepada sang istri yang kerap berselingkuh padahal waktu itu masih hamil dan baru melahirkan. Adanya sosok ketiga ini adalah mantan dari Anis sendiri yang Army tahu. Dulu mereka putus dan kemudian tak lama Anis berpacaran dengan Army dan menikah. Nampaknya Nisa masih belum move on dari sang mantan pacar hingga akhirnya mengkhianati Army. Army nampaknya sudah memaafkan namun lagi-lagi dari hati Anis nampaknya memang tak menginginkan Army. Hingga setiap Army mengajaknya, Nisa dengan terang-terangan tak mau, bahkan kasar kepada Army. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.